Tangkap dia! Dalam hal ini kau sudah melewati batasmu, orang Inggris. Ya! Katakan pada anak buahmu, jangan berani-beraninya mereka berbuat macam-macam. Karena kalau tidak, Letakkan senjata kalian! Lakukan sekarang! bagus sekali. Sekarang suruh anak buahmu itu untuk saling menjauhkan diri dan lari ke 4 penjuru. Ayo katakan, Semuanya lari, pergi! lari! Spear, sekarang kau bersembunyilah di dalam kantor komisaris. Lari! Tidak perlu naik kuda. Tinggalkan. Lari! Lari dan pergi dari sini, orang-orang asing. Lari! Lari! Kakak Samar, sekarang kau harus segera meninggalkan Jansi dan pergi ke suatu tempat. Aku tidak mempercayai orang-orang asing ini. Itu sebabnya aku suruh mereka lari ke 4 penjuru, agar mereka tidak bisa bertemu. Sekarang bahkan aku berhutang nyawa kepadamu. Kau harus pergi dari sini sekarang juga, Kakak Samar. Baiklah. Jaga dirimu, adikku. Kalau Tuhan mengizinkan, kita pasti akan bertemu. Iya, Kakak Samar. Kalau Dewa mengizinkan, kita pasti akan bertemu lagi. Tapi aku tidak yakin kita akan bertemu lagi ataukah tidak nantinya. Yang mulia, Cukup, Madikanika! Cukup! Aku tidak ingin bertanya atau meminta jawaban darimu, Madikanika. hanya dalam sekejap saja aku Laksmi Bai berubah menjadi Manikanika. Aku sangat mencintaimu. Tapi saat kucup cinta mulai berkembang, kau sudah menghancurkannya. Kau tidak bersalah, Manikanika. Ini adalah salahku. Aku mudah percaya kepada semua orang. Ketidaksetiaan itu sudah menjadi takdirku.
Dengan berani melanggar kepercayaanku, kau bukan hanya membuat posisi ratu menjadi tidak terhormat Manikanika. Kau juga sudah menghancurkan harga diriku. Dan mulai saat ini, anak perempuan Moropantambe yang mendapat posisi sebagai Ratu Laksmibai, aku tarik kembali. Sekarang tidak ada tempat bagimu di Jansi ini. Aturlah kepergiannya dari kerajaanku ini. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Semua ini adalah salah anakmu. Lihat kualitas anakmu itu. Tidak ada wanita di dunia ini yang akan meninggalkan suaminya sendirian di saat dan hari yang paling penting seperti ini. Sejak kedatangannya, aku hanya melihat anakku selalu dalam kesulitan. Ini semua gara-gara anakmu. Aku tidak tahu bagaimana keadaan anakku sekarang. Ibu Ratu, Ada apa? Raja sudah kembali ke istana. Apa? Yang mulia, hanya dalam sekejap saja aku Laksmibai berubah menjadi Manikanika. Rao? Ada apa, nak? Mulai saat ini anak perempuan Moropantambe yang mendapat posisi sebagai Ratu Laksmibai, aku tarik kembali. Tunggu, Rao. Di mana Manu, Raja? Sekarang tidak ada tempat bagimu lagi di Jansi ini. Yang mulia katakan, di mana Manu? Manikanika tidak akan kembali lagi ke istana ini. Aku minta, jangan ganggu anakku saat ini. Pergilah kalian. Kau sudah berjanji kepadaku, dan mulai sekarang aku tahu kau tidak akan melakukan hal yang akan membuat rakyatku berpikir bahwa ada perbedaan antara raja dan ratu mereka. Aku harap kau mengatakan semuanya kepadaku dan tidak menyembunyikan apapun dariku. Suatu saat, kalau aku tahu kau menyembunyikan sesuatu dariku, aku menganggap kalau kau tidak setia lagi kepadaku, Ratu. Raja, aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu. Kau berhak untuk tahu segalanya. Dan kalau ada sesuatu yang tersembunyi, dan kemudian kau mengetahuinya, kalau aku menyembunyikan sesuatu darimu, tolong jangan berpikir kalau Laksmibai telah melanggar kepercayaanmu. Aku akan selalu menjaga kepercayaanmu, karena aku tidak akan menghancurkannya. Aku akan selalu menjaganya. Kau tidak mendapat kepercayaanku! Tidak! Aku tidak memiliki siapapun! Tidak seorang pun! Aku tidak memiliki siapapun! Tidak seorang pun! Tidak! Rao? Rao, buka pintunya, nak. Tidak seorang pun! Tidak!
Itu adalah lampu pernikahan yang dinyalakan di atas matinya sebuah hubungan. Tidak! Aku tidak menginginkannya! Nak, buka pintunya, nak. Ya Tuhan. Prajurit, dobrak pintunya. Semuanya hanya sandiwara. Semuanya hanya tipuan. Tipuan! Semua hanya tipuan. Ayo buka. Hanya tipuan. Hanya tipuan. Tipuan. Ah! Ah! Cepatlah. Tidak! Rao. 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 Bibi, jangan ganggu aku. Aku tidak mau mendengar apapun. Rao. Pergilah. Rao, kau tidak mau mendengarkan ibumu? Tenanglah. Ayo duduk, nak. Tenanglah, nak. Tidak akan ada masalah yang selesai kalau kau bertingkah seperti ini, nak. Siapa lagi yang harus kupercayai, Bibi? Dia mengatakan kalau dia akan berusaha mendapatkan kepercayaan dariku. Dia tidak ingin menghancurkan kepercayaanku. Apakah ini caranya meraih kepercayaanku? Tenanglah, nak. Tenang. Jangan khawatirkan itu. Dengarkan aku. Semua pasti akan kembali baik untukmu. Tidak. Tidak. Aku sudah berjanji padanya bahwa tidak akan ada yang terjadi pada Samar Singh. Tidak akan. Aku yang akan menahannya. Tapi dia sama sekali tidak percaya kepadaku. Dan dia menganggap kalau Samar Singh lebih penting daripada diriku, Bi. Baiklah. Aku sudah mengusirnya dari sini, Bi. Sekarang dia tidak akan kembali lagi ke Jansi. Tidak akan pernah! Dengar, nak. Aku bangga dengan keputusanmu. Dan inilah keputusan dari Raja Jansi. Tidak ada yang boleh meragukannya. Cukup, nak. Tenangkan dirimu. Mulai saat ini, anak perempuan Moro Pantame yang telah mendapat posisi sebagai Ratu Laksmi Bai, aku tarik kembali. Ini cantik sekali. Ayo, akan aku bantu kau memakainya. Dan sekarang kalung ini akan terlepas hanya kalau aku mati saja. Kakak ipar, kita tidak perlu lagi ada gerhana di bulan purnama. Keberuntungan ratu telah tertutup awan. Lupakan bulan. Bahkan bintang pun tidak membantu Manikanika. Ya, kalau mereka tidak ada hubungan lagi, bagaimana bisa mempunyai anak? Sekarang Laksmi Bai sudah pergi sendiri. Sekarang tanggung jawab menyingkirkan Gangga Darau ada di tanganmu, Saku. Serahkan padaku. Hmm.
Ibu Ratu, apakah Raja mengatakan kepadamu di mana Manu? Raja tidak mengatakan apapun. Tapi Ibu Ratu, dia belum kembali. Lalu pergi cari dia. Anakmu mengambil saat yang tepat untuk pergi. Dari upacara yang penting yang sudah menjadi tradisi. Dia bukan hanya membuat nama ratu menjadi tercoreng. Tapi dia juga sudah menghancurkan kepercayaan suaminya. Di malam yang sangat baik ini, dia meninggalkan suaminya sendirian. Dan pergi untuk membantu seorang perampok. Ibu Ratu, aku yakin Raja telah memberitahu Ibu Ratu di mana Ratu berada. Dia bukan ratu lagi. Anakku telah mencabut haknya sebagai istri dan juga haknya sebagai ratu. Dan dia sudah diusir keluar dari Jansi. Apa? Paman? Paman, Anakku sudah tidak punya pilihan lain lagi. Apa yang bisa dilakukan seorang suami kalau istrinya tidak memenuhi tugasnya? Ya, kami memang tidak beruntung mempunyai ratu seperti dia dalam istana ini. Sejak dia masuk kemari, belum pernah ada saat damai dan membahagiakan di sini. Dia telah menyiksa kami dengan kehidupan penuh teror karena melakukan tindakan yang melewati batas. Cukup! Maafkan aku, Ibu Ratu. Tapi kau bicara lebih dari yang kau butuhkan. Apa kau tidak merasa sedikit malu karena telah mengutuk orang? Dan orang itulah yang menyebabkan keberuntungan Jansi bersinar. Ibu Ratu, Ada apa? ini seseorang meletakkannya di depan pintu istana. Ini milik Laksmi Bai. Tatya, ini artinya dia masih ada di sini. Ayo, ayo Paman. kau juga sudah menghancurkan harga diri dan kepercayaan Raja Jansi dan juga suamimu. Dan mulai saat ini, anak perempuan Moro Pantame yang telah mendapat posisi sebagai Ratu Laksmi Bai, aku tarik kembali. Sekarang tidak ada tempat lagi bagimu di Jansi. Yang mulia, hanya dalam sekejap saja aku Laksmi Bai berubah menjadi Manika Nikah. Sekarang tidak ada tempat bagimu lagi di Jansi. Yang Mulia, apakah boleh kami melanjutkan sidang dengan izinmu? Tidak, Ragunat. Aku tidak ingin mendengarkan apapun hari ini. Tapi nak, tidak benar membiarkan sidang tidak selesai seperti ini. Hari ini atau besok. Ratu pasti akan... Tidak akan ada lagi pembicaraan mengenai Ratu Laksmi Bai. Tidak ada yang boleh menanyakan sesuatu tentang Ratu atau mengatakan sesuatu tentang dia. Kita akan mengambil keuntungan dalam hal ini dan Jansi akan segera jatuh ke tangan East India Company.
Tatya, kau mengetahui tentang Manu? Motibai, apa kau mengetahui Manu? Kasih, kau mengetahui sesuatu tentang Manu? Sipna, di mana Manu? Ya Tuhan, kemana dia pergi? Marshall kehilangan nyawanya karena terlalu pintar. Tapi satu hal yang harus kukatakan. Kematiannya membuat tugas kita menjadi lebih mudah. Sekarang Jansi mengetahui apa artinya menjadi musuh dari Inggris. Berhenti. Oh Tuhan, ada wanita yang terbaring tidak sadarkan diri di tempat sepi ini. Ayo kita lihat keadaannya. Dia pasti pengembara tersesat yang malang. Tidak baik membiarkannya sendirian di tempat sepi ini. Ayo kita bawa ke pondok. Kita akan mengobatinya di sana. Letakkan dia di gerobak. Dan hati-hati melakukannya. Apakah tidak apa-apa kalau kita membawa orang asing, Ayah? Aku harap dia bukan mata-mata orang asing. Semua ini adalah keinginan Tuhan, Serada. Apakah ada yang mengerti alasannya membuat ini terjadi? Suamiku, sepertinya dia ini gadis India. Kenapa kita takut pada orang India? Filosofi kehidupan mengatakan kita harus menolong sesama. Bawa dia. Dengar, angkat gadis itu dan naikkan ke atas gerobak. Apa yang dilakukan para pendeta ini di sini? Mereka terlihat mencurigakan. Saya setuju, Pak. Ayo ke sana. Oh Tuhan, para prajurit itu kemari. Dan melihat bajunya, mereka sepertinya orang asing. Orang-orang payah ini yang sudah menyusahkan negara kita. Kita harus segera pergi. Sabar, Ahalia. Bersabarlah.
Bersabarlah, Paman. Aku pasti akan membawanya kembali. Iya. Ayo, aku akan ikut denganmu. Tidak, Paman. Kau tidak usah ikut aku. Tatya, Iya, Paman. Kau akan tetap di sini, di Jansi. Kau harus bisa mengawasi orang-orang jahat itu. Karena kau tahu, suami Manu telah dikelilingi oleh para pembuat rencana yang licik. iya. Walaupun mengetahui hal itu, dia mengusir pendukung terbesarnya dari istana dan... Tidak, Paman. Keadaannya sedemikian rupa, sampai dia harus membuat keputusan di saat dia penuh kemarahan. Sekarang kau akan lihat, Raja pasti akan menyadari kesalahannya. Dan dalam hal apapun, Paman, tanggung jawab keselamatan Jansi dan rajanya bukan hanya milik manusia saja. Ini adalah kewajibanku juga. Paman, berjanjilah padaku, selama aku belum kembali, kau tidak akan pergi dari sini. Baiklah, kau bisa pergi. Tapi Tatya, kau bawalah Manu kembali lagi ke sini. Paman, percayakan semuanya pada Tatya. Hei kalian, apa kalian datang untuk merampok petugas Inggris yang ada di Jansi? Sepertinya tidak baik menuduh pendeta seperti kami, Tuan. Diam, penipu tak berguna. Kalian menjadi seperti ini sejak Inggris mengusir para pendeta dari Bangali dan menghentikan aksi anti-Inggris kalian. Kalian sama seperti perampok dan pencuri yang pergi ke berbagai kota dan menyerang para prajurit Inggris. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi di Jansi. Dengar, Tuan. Uang bukanlah agama kami. Rasa ingin melayanilah yang membuat kami bepergian ke berbagai tempat dan juga mencari ilmu pengetahuan. Jangan berdebat denganku. Aku kenal siapa kalian. Aku mengerti misi kalian. Cepat pergi, tinggalkan Jansi. Raja Ganggadarau adalah Raja Jansi, bukan Anda. Kalau dia yang meminta saya pergi, maka saya akan pergi. Kau sungguh manusia tidak berguna. Yang dikatakan pendeta itu benar. Hak itu hanyalah milik Raja Ganggadarau. Tidak ada yang bisa memilikinya. Baiklah. Tapi aku mengawasimu. Bukan kau, tapi aku yang akan mengawasimu. Ayo jalan. Terima kasih, Tuan. Boleh tahu siapa Anda? Karena Anda sudah menyelamatkan kami. Pendeta, aku seperti pelayanmu, karena kotamu di sini dan dalam kekuasaan Raja Ganggadarau. Dan kau adalah tamu seperti dewa, dan tidak ada seorang pun yang boleh melakukan hal buruk kepadamu. Baiklah pendeta, aku permisi dulu. Entahlah. Tapi aku merasa hari ini adalah tanah Jansi. Tidak seharusnya saat pertama kali aku kemari.
Benar, Pendeta. Dan Dewi Keberuntungan sudah meninggalkan Jansi. Dia sangat marah. Aku sudah mencarinya. Tapi aku merasa yakin, begitu dia ditemukan, kota Jansi akan kembali, penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Izinkan aku pergi. Semoga Tuhan memenuhi semua keinginan Anda. Guru Tatya. Dengar saya, kita... Ada apa, Tuan? Tidak apa-apa. Aku dengar suara yang sangat aku kenal. Izinkan aku pergi. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Kau bisa menembakkan anak panahmu ke sana, Ratu? Setelah ini, kau hanya boleh berada di kamarmu. Yang mulia, aku bukan menyembunyikan sesuatu darimu. Kau berhak mengetahui segalanya. Dan kalaupun masih ada yang tersisa, dan kau berpikir kalau aku menyembunyikan sesuatu darimu, aku minta kau tidak berpikiran kalau Laksmi bayimu ini telah menghancurkan kepercayaanmu. Karena aku akan selalu mengabdi padamu, Yang mulia. Dengan melanggar kepercayaanku, kau bukan hanya membuat posisi ratu menjadi tidak terhormat, kau juga sudah menghancurkan harga diri dan kepercayaan Raja Jansi dan juga suamimu. Sekarang tidak ada lagi tempat untukmu di Jansi. Dasar tidak setia! Sawaria? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa? Raja tidak tahu. Saat itu dia bicara denganku, bukan dengan ratu. Raja pasti mengira dia sudah memberitahu ratu semuanya. Tapi dia tetap pergi. Apa yang harus kulakukan? Ini kesalahan besar, Sundar. Bagaimana ratu kita yang malang bisa pulang kembali? Aku akan memperbaiki semua kesalahpahaman yang berhubungan denganku. Bahkan aku bersedia untuk menerima hukumannya. Aku yakin sekali kalau Raja tahu cerita yang sebenarnya, dia akan memanggil ratu kita pulang lagi. Tapi Sundar, bagaimana kau akan menemui Raja? Kau hanya bisa masuk kalau Ibu Ratu mengizinkannya. Aku akan menunggu di luar kamarnya Raja. Begitu dia keluar, aku akan beritahu semuanya. Kau mau kemana, Sundar? Aku harus menemui Raja. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke ruangan Raja tanpa izin darinya. Tapi aku harus menyampaikan berita penting kepada Raja. Sungguh? Kau harus menyampaikan berita penting? Satna,
Terus awasi Sundar. Dan ingat, jaga dia baik-baik. Dia punya berita penting untuk raja. Dan hanya raja yang boleh mendapatkannya. Mulai sekarang jaga dia. Tidak ada yang boleh menemuinya. Baik, Ibu Ratu. Ibu Ratu, izinkan aku menemuinya satu kali saja. Sekali saja, Ibu Ratu. Aku mohon, Ibu Ratu. Di mana aku? Jadi kau sudah sadar? Ibu, ayah, cepat kemari. Dia sudah sadar. Aku akan panggil mereka dulu ya. Tapi kau... Sawaria. Sawaria kau. Yang mulia. Hai kau. Kenapa kau keluar? Ayo cepat masuk. Oh, aku tahu. Pasti kau bertanya-tanya siapa aku, kan? Namaku Serada. Kami menemukanmu terbaring pingsan di pinggir hutan yang sepi. Ini adalah permainan takdir. Suamiku sudah meninggal dunia. Dan sejak itu, ini ayahku. Semua orang memanggilnya Archaya. Dan ini ibuku. Kami mengkhawatirkanmu, dan kami senang kau sudah sadar. Boleh aku tahu siapa sebenarnya dirimu? Aku merasa kau sedang tersesat. Ya, kau memang benar. Aku tersesat. Tidak ada orang yang tersesat. Berbagai keadaan yang menyesatkan. Cobalah menerima permainan nasib dan waktu. Maka jalanmu sangat mudah. Siapa namamu? Namaku Lak. Dan mulai saat ini, anak perempuan Moropan Tambe yang mendapat posisi sebagai Ratu Laksmi Bai, aku tarik kembali. Lah? Bukan. Manu. Nama yang aneh. Siapa nama lengkapmu? Tidak ada. Hanya itulah namaku. Sayang, kau sudah menikah? Sudah. Jadi di mana suamimu? Aku rasa suaminya tidak bersamanya. Atau mungkin dia meninggalkannya. Baiklah sayang, kau tinggal di mana? Dan siapa anggota keluargamu? Ayo katakan. Kau ingat sesuatu? Sudahlah, dia bisa tinggal bersama kita. Selama kita belum mengetahui informasinya. Semoga kau diberkati, nak. Baiklah sayang, beristirahatlah dulu. Ya Tuhan, ampuni aku. Raja, kau... Ya, aku sudah datang. Kau sudah memanggil pelayanmu ini. Saat kesedihan melewati batas, tidak ada perasaan yang tersisa sama sekali. Semoga Tuhan mencegah hal itu terjadi. Motibai, hari ini aku ingin melupakan dan membuat diriku tersesat di dalam kamarmu.
Tapi Raja... Tidak! Jangan membantahku. Ini perintah dari Raja. Aku datang untuk melihat tarianmu. Tarian apa yang kau mainkan itu? Apa yang terjadi padamu? Laksmi. Laksmi. Tuhan yang Maha Kuasa, ampunilah aku. Tidak bisakah kau melakukan tugas sederhana dengan benar? Lupakan, aku tidak bisa melakukan tugas yang lebih besar. Siapa yang menyuruhmu melakukan tugas besar? Apa gunanya mengumpulkan semua kendi ini? Apa kau terluka? Aduh, sakit. Di sini? Ya Tuhan, bantu aku. Kenapa kau melakukan ini, Ratu? Kenapa kau menghancurkan kepercayaanku? Kenapa? Raja, kumohon maafkanlah aku karena lancang masuk tanpa permisi. Tapi ini benar-benar penting. Raja, saat kau memberitahu Ratu tentang Samar Singh yang hanya akan ditahan orang asing, Ratu tidak ada di sana. Saat itu Ratu memintaku menggantikannya dan pergi dari kamarmu.